Sudah? Kalau sudah, coba yang mungkin ada wakil ketua kelas atau sekretaris bisa fotokan on cam semua. Oh ya, Doni, nanti aja waktu pas kita ini ya. Karena saya harus buka dulu nanti ya. Nanti waktu pas online, offline kita infokan lagi ya Doni ya. Oke. Nah, siapa yang wakilin untuk capture bukti hadir kita? Silahkan kasih nanti sama si Dani. Info siapa? Silahkan capture. Udah dira Kak. Udah. Ya nanti dikasihkan ke ini ya, ke Dani ya, biar dikirim ke saya. Baik, saya share screen dulu. Apa sih? Dulu ya. Udah kelihatan belum ya? Gimana nih tadi saya banyak buka. Udah ya. Ini yang mana sih? Kebanyakan jendela saya buka. Aduh, belum lagi si kucing ini. Kemana jendela saya tadi? Udah ya, udah kelihatan ya. Nah, yang kita bahas itu adalah riset terkait sorry, ini kucing saya nih, ya, yang menyebabkan insiden juga kucing. Oke, yang kita bahas adalah riset terkait software engineering, ya. Jadi ini adalah riset yang bisa kita lakukan di bidang rekayasa perangkat lunak kalau kalian juga mau mengambil riset-riset di sini. Ya. Oke. Nah. Ini nanti baca. Jadi kalau kita bicara riset yang terkait software engineering, ya, ini kita tidak hanya bagaimana mempelajari ataupun meneliti cara mengembangkan software, ya kita buat software, tidak hanya itu. Tapi bagaimana suatu software itu diuji, ya. Kita tahu kalau kita menguji itu kaitannya kemana? Kaitannya ke kualitas, ya. Kemudian bagaimana dipelihara software tersebut, untuk apa dipelihara? Ya, yang minggu lalu kita juga sudah bahas. Agar software tersebut bisa tetap digunakan, tetap memenuhi segala yang diinginkan oleh, ya segala yang diharapkan oleh klien kita, oleh usernya. Ya, inilah semua yang terkait dengan software itu yang bisa kita lakukan di dalam penelitian. Meneliti, enggak fokus aku. Awas. Aduh, awas. Ya, tadi udah saya sampaikan bahwa kita bukan hanya mengembangkan software,
kita mencari apakah ada metode yang bisa kita buat, ya, prosesnya yang mau kita kembangkan. Oh ya, mungkin prosesnya ini sekarang iterasi. Gimana ya kalau iterasi ini ditambah faktor X? Faktor X-nya itu kita. Ya. Kemudian terkait dengan alat pengembangan, tools-nya. Apakah kita mau research, kita mau develop software tools yang menghasilkan perangkat lunak? Itu riset juga. Ya. Sampai dengan best practice. Ini juga riset di dalam software engineering. Kenapa kita bisa meriset, menemukan ataupun menggali best practice-nya seperti apa? Agar orang lain bisa mengikuti best practice tersebut, ya kan? Ya, Bu. Sehingga akan mengurangi tingkat kegagalan dalam mengembangkan software. Jadi cukup banyak yang bisa kita jadikan objek di dalam riset kucingnya perangkat lunak. Ya. Oke. Nah, kita masuk ke dalam tujuan. Tujuannya apa? Kita akan astagfirullahaladzim, hancur semua. Awas dulu. Gini kalau udah yang kucingnya kelewat manja, jadi oke. Ya. Awas dulu. Oke. Ya. Nah, yang kita bisa lakukan, misalkan kita mencari apa sih yang diharapkan oleh pengguna, apa yang menjadi keinginan pengguna dalam terhadap suatu software. Ini bukan custom ya. Kita kalau untuk riset, kita harus yang generik ya. Bukan bagaimana mengembangkan sistem informasi akademik di Universitas A, gitu tidak ya. Kalau kita bicara tentang mau research, oh ya, untuk kita mau mengembangkan sebuah sistem informasi akademik, kita mau riset di sana, yang sederhana-sederhana, lain ya, kompleksitas lain ya. Riset bisa dari yang sederhana sampai yang kompleks. Kita tidak bicarakan kompleksitas di sini. Kita bicarakan research. Kalau misalkan kita mau research terkait apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna terhadap sebuah sistem informasi akademik perguruan tinggi. Kita melakukan research. Kita bisa ambil data dari Universitas A, Universitas B, perguruan tinggi A, perguruan tinggi B, C, dan seterusnya. Iya kan? Sehingga kita bisa nyatakan kalau mau mengembangkan sebuah sistem informasi akademik untuk perguruan tinggi, requirement-nya adalah A, B, C, D, E, dan seterusnya. Iya kan? Jadi bukan spesifik. Oh ya kita di Universitas Sumatera Utara aja. Enggak. Kenapa enggak spesifik? Nanti kita kan mau untuk general ya kan? Seperti halnya waktu kalian belajar metodologi penelitian. Kalau kita sudah menemukan misalkan ini terkait requirement. Tentunya harus kita uji kan? Harus kita eksperimenkan, harus kita uji. Dan ternyata kita uji kembali. Oh iya, kalau contohnya itu adalah kita ambil waktu melakukan pengumpulan data dari USU, kita coba ke universitas misalkan yang di daerah, di
di Asahan, di Simalungun, di Tapanuli, kita coba. Ternyata memang itu, gitu kan? Sehingga hasilnya kita uji benar, kemudian kita validasi lagi dengan bertanya langsung kepada stakeholders ataupun kepada pihak universitasnya. Udah. Inilah dia, ya, kalau untuk kita melakukan misalkan research di bagian kebutuhan pengguna. Saya belum menyebutnya requirement karena masih kebutuhan. Kemudian kita bisa research juga di proses pengembangan software. Kita tahu pengembangan software itu macam-macam. Ya. Yang mulai dari tradisional software engineering, kemudian transisi, dan sekarang juga modern software engineering. Itu bisa kita kembangkan. Oh iya, sekarang Agile. Kemudian ada Scrum, ada DevOps. Kita bisa nggak ini ya, satukan yang ini, ya Agile ini kita tambah dengan risk analysis gitu ya. Sehingga kita bisa ceritakan, oh ya, kalau ditambah faktor ini, maka kemungkinan adanya kegagalan akibat suatu kejadian kita sudah atasi dengan risiko tadi. Kita sudah analisis risiko gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan kualitas software banyak ya. Banyak hal yang terkait dengan software. Keandalannya, keamanannya, apakah kita perlu di sana? Oh, kalau untuk yang data sensitif, maka kita akan menerapkan misalkan algoritma apa untuk pengamanan datanya. Ya, itu. Apalagi kita software ya, software itu dunianya problemnya cukup luas kan? Cukup luas. Tapi kita bedakan ya nanti the last class ya, kita akan bahas software engineering dengan bidang lainnya ya. Irisannya kemana. Tapi kita yang hari ini adalah khusus untuk software engineering. Berarti di dalam software engineering mulai A to Z-nya seperti apa itu bisa kita jadikan research. Ya. Nah, ini tadi juga udah saya katakan. Aduh, Masya Allah. Ya. Kita bisa, apakah ini nanti kita cari juga research. Kalau error detection itu agak lebih mudah. Ya, kita udah banyak bantuan error. Tapi bagaimana dengan bug? Ya. Mungkin kita bisa menemukan suatu cara, bisa tahu, bisa kita dapatkan bug yang akan muncul di dalam suatu software. Jadi kita prediksi. Ya. Ini research, ya, ini research. Ya. Nah, kalau yang kemarin kita bahas itu software re-engineering, itu kita bisa kaji dia lebih lanjut, ya. Itu dalam hal apa? Dalam hal pemeliharaan dan evolusi suatu software. Ya, kalau misalkan saya yang research-nya main di reverse engineering, itu saya melakukan di dalam bagian maintenance juga, ya, agar software tersebut tetap bisa digunakan. Nah, kemudian kita sekarang sudah menggunakan teknologi modern sehingga
mau tidak mau software development juga bergeser, ya. Software engineering juga bergeser. Ya. Bagaimana kita menerapkan software kita itu, apakah nanti akan masuk ke dalam cloud computing, ya? Bagaimana jika data yang digunakan dalam software kita itu berskala besar? Bagaimana basis datanya jika tidak hanya satu? Ya, ada yang pakai relasional, ada yang pakai hierarki terserah. Terus bagaimana saat kita membacanya? Ya, kita di sini software ya tentunya, maaf. Ya, oke. Jadi sama dengan research yang lainnya, sama. Hanya objeknya, ya, domainnya itu di area software. Ya, di area software. Tetap kita akan mulai dia dari yang namanya tinjauan literatur. Ya, apapun itu, kita tetap mulainya dari tinjauan literatur sehingga kita bisa melakukan baik itu yang secara sistematik, ya, oke. Kemudian juga kita bisa lakukan secara eksperimen. Kita juga bisa terapkan studi kasus, misalkan ada suatu problem A. Kalau kita develop menggunakan Java seperti apa? Kita develop mungkin menggunakan Python seperti apa? Nah, jadi banyak hal yang sederhana-sederhana bisa kita naikkan sebagai research, ya. Jadi ini saya nggak ngulang lagi. Nah, sama halnya, ini ada case ya. Ini saya munculkan. Ini yang topik akan saya sampaikan juga ke yang lainnya ya, di kampus lain. Ini ada seminar nasional. Kita akan bisa juga melakukan research. Kalau tadi saya katakan modern software engineering, kalau sudah modern software engineering, maka kita harus dukung dia dengan modern requirement engineering. Itu fundamentalnya. Ya. Kita bisa lakukan riset pengembangan softwarenya itu berbasis AI. Ya. Didukung dengan AI. AI yang bisa kita pakai bukan hanya sekedar ChatGPT, ya, atau Gemini atau apa, ya, itu masih hanya kita create prompt, ya, belum sampai juga di prompt engineeringnya. Kita bisa gunakan machine learning untuk modern requirement engineering. Untuk klasifikasi daripada requirement. Tentunya kita harus bisa tahu juga yang namanya NLP. Kenapa? Karena biasanya kita dalam mengumpulkan ataupun mengelusitasi requirement itu melibatkan manusia. Jadi dengan bahasa alami. Anda belajar NLP ya, agar bisa dieksekusi oleh mesin bahasa-bahasa alami tersebut. Ya. Nah, kita juga bisa menganalisis requirement-nya. Yang mana yang bakalan terjadi konflik. Di dalam requirement tidak boleh adanya yang namanya konflik. Itu akan dibantu ya oleh yang namanya AI.
Sehingga akan lebih fokus kita, oh ya ini akan terjadi konflik requirement-nya. Oke. Nah, ini terus. Jadi akhir-akhir ini yang namanya research di dalam requirement engineering itu banyak yang melibatkan AI. Tapi ya, saya menganut paham tidak akan digantikan AI, tapi AI itu adalah sebagai co-analis. Ya. Kita bisa berkolaborasi dengan dia. Tapi putusan akhir tetap ada pada manusianya. Kita tidak menyerahkan keputusan itu pada AI. Kenapa? Pengetahuannya walaupun sudah dieksplor sekian banyak, dengan keterbatasan hak akses dan lain-lainnya, ya, yang dia tidak bisa masuki pengetahuan tersebut, sementara pengetahuan itu ada di dalam kepala manusianya, ya udah. Nah, untuk hal tersebut, ya, kita mau melakukan research. Saya sudah sampaikan yang lalu, pada saat kita metodologi penelitian, kita bisa saja dapat yang dari berbagai cara ide, berbagai macam ide, ya kan? Kita bisa dapatkan berbagai macam ide dari mana saja. Kita bisa baca dari jurnal. Kita bisa baca dari referensi, saran, kesimpulan. Kita bisa dapat ide dari supervisor. Nah, di sini ya, pada mata kuliah kali ini, dan saya harap kalian baca, itu untuk ide melakukan research, kita ambil dari yang namanya roadmap. Ya, dari yang namanya roadmap. Dan di sini saya sertakan begitu banyak roadmap yang bisa kalian ambil, dan di belakang ada saya kasih referensinya. Roadmap tidak setiap saat dibuat orang. Ya, karena untuk roadmap itu sendiri, membuat roadmap itu dia juga membutuhkan waktu. Ya, waktu yang cukup panjang. Sehingga di sini sudah ada beberapa roadmap dan kalian bisa lihat mulai dari software economics, ya, sampai yang saya sertakan cukup banyak. Ya, di akhir slide saya itu ada beberapa banyak, ya, ini saya tampilkan, ya. Mulai dari proses sampai ini cukup banyak dan kalian bisa baca nih, nih. Jadi cukup berlimpah kalau kita mau melakukan research. Sampai software engineering education. Ya. Jadi sangat banyak peluang, ya. Peluang untuk melakukan research di bidang software engineering. Ya, karena banyak mahasiswa nggak tahu mau ngerjakan apa, ini saya munculkan jadinya. Ya, ini sangat jarang nih saya munculkan ya. Kita bisa lakukan research ini cukup banyak. Ya, cukup banyak sekali. Jadi sama juga dengan tugas yang saya minta, ya kan? Kalau yang masih belum mulai, masih yang bingung-bingung, bisa ngambil dari sini. Ini cukup banyak. Software engineering education, ini cukup banyak nih. Ya. Ini aja udah 4 baris yang di sininya, belum lagi yang dari atasnya kan.
Udah kali berapa? Ini software metrik. Ya. Sangat banyak, sampai 25 di sini. Oke. Baik. Jadi kalian hari ini lanjutkan tugas kalian yang lalu itu yang saya sampaikan, agar start di minggu depan saya akan panggil masing-masing dan saya akan menilai. Ya, saya udah mulai menilai ya. Jadi jangan sia-siakan, waktunya tinggal 1 minggu. Ya, kalian untuk mencari topik research-nya, kalian buat draft research-nya, draft jurnalnya. Ini udah saya bantu lagi dengan roadmap, terserah. Ya, ini udah cukup banyak nih. Jelas? Ya, software economics itu yang tadi itu, yang saya sampaikan di awal sekali. Di roadmap ini pun muncul. Ini yang tadi saya sampaikan ya, ada papernya, ada di belakang, dan ternyata di paper besarnya ini ada yang namanya software economics. Jadi kalian bisa ambil satu aja dari sini, udah jadi. Udah bisa jadi tesis, Kak. Ya bisa, lihat problemnya. Udah? Ya? Nah, itu dia yang saya mintakan, ya. Hingga di minggu depan saya sudah melakukan penilaian, ya. Di minggu depan saya sudah melakukan penilaian. Penilaian tentunya pribadi, ya. Ya, tugas kemarin berapa orang? Amin. Dua orang, ya. Oke, ya. Jadi mulai dilakukan. Ingat, melakukan keilmuan adalah kejujuran ya. Jangan coba yang lain ya. Kalau coba yang lain pasti kalian yang merugi, ya. Kalian yang merugi. Dan saya kalau udah menentukan, udah tahu itu berbuat curang, apa kata dunia pun saya nggak peduli, ya. Saya tidak akan pernah mau merubah nilai yang saya buat. Kalau itu kecurangan pasti kalah, ya. Pasti, saya pastikan kalah. Dan saya tidak akan pernah mau, ya, dibujuk, diancam, diapa-apaan, saya tidak pernah mau. Ya. Di atas kakak-kakak kelas kalian pun kalian udah tahu semuanya. Pasti udah dengar. Ya. S1, S2, S3 sama perlakuan saya. Ya. Bahkan kalau ada yang kecurangan bimbingan saya kalahkan hancur-hancuran. Oke? Jadi jangan melakukan hal yang kecurangan. Kalian udah paham yang saya maksudkan. Ya. Jadi minggu depan ini dimulai, ya. Syukur-syukur selesai di minggu depan. Kalau nggak selesai di minggu depannya lagi juga. Karena tinggal 2 kali lagi ya. Ya, tinggal 2 kali lagi. Makanya di 2 sesi itu saya sudah ngambil nilai, saya bilang. Dan untuk software engineering research, ini saya sudah kasih roadmap-nya. Kalian melakukan research-nya, ya kan? Itu dia. Baik adik-adik,
Untuk yang kali ini saya sudahi ya. Saya juga nggak terlalu nyaman duduk lama kali ya. Nah, ya agak masalah tadi. Baik, kalian jangan bubar begitu saja, oke? Lanjutkan tugas kalian, ya. Jangan sampai minggu depan kewalahan. Saya nggak tentukan siapa-siapa duluan ya. Bisa aja yang random saya ya. Bisa aja random. Udah? Baik. Terima kasih. Lanjutkan tugasnya. Saya tutup. Ya, nggak ada saya buka sesi tanya jawab. Atau ada yang mau nanya? Nggak ada ya. Kerjakan aja dulu tugasnya. Ya? Oke. Baik. Demikian untuk hari ini. Maaf, saya nggak bisa full, ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak. Ya.